Coba bayangin, di dalam tubuh kita ini, sekarang juga, lagi ada semacam sungai kehidupan berwarna merah yang terus mengalir. Tanpanya, ya kita nggak bisa hidup. Tentu saja, kita menyebutnya darah. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita selami lebih dalam semua rahasia tentang cairan vital ini. Oke, kita langsung mulai aja ya dengan satu pertanyaan. Coba deh pikirin sebentar. Komponen tunggal apa yang beratnya itu sekitar 8% dari total berat badan Anda? Cluenya, ini bukan tulang atau otot. Jadi, apa dong kira-kira? Dan jawabannya adalah darah. Bener banget. Buat orang dewasa rata-rata itu artinya ada sekitar 5 liter cairan yang non-stop kerja di dalam tubuh kita. Cukup mengejutkan kan? Oke, sekarang yuk kita bahas dari dasarnya dulu. Sebenarnya darah itu apa sih? Dan kenapa perannya tuh penting banget sampai-sampai disebut sebagai cairan kehidupan? Gampangnya gini deh, darah itu ibarat sistem transportasi super canggih di tubuh kita. Dia mengalir lewat arteri, vena, dan kapiler buat mastiin setiap sel di tubuh kita dapat semua yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup. Nah, yang keren banget itu, darah punya banyak banget misi penting. Dia itu kayak kurir, tentara, termostat, sekaligus tim medis darurat. Semuanya jadi satu. Darah nganterin oksigen dari paru-paru dan nutrisi dari makanan kita. Terus dia ngelawan infeksi pakai sel darah putih, jaga suhu tubuh kita biar stabil, dan bisa ngebentuk gumpalan buat nutupin luka. Bener-bener luar biasa. Oke, lanjut ya. Sekarang kita coba bedah salah satu misteri yang sering kita dengar, tapi mungkin belum benar-benar paham, golongan darah. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang golongan darahnya A, yang lain B, O, atau AB? Apa ini cuma label acak aja, atau jangan-jangan ada alasan ilmiah yang penting banget di baliknya? Jadi, intinya gini, penggolongan darah itu tujuannya buat keselamatan. Sel darah merah kita itu punya penanda unik namanya antigen. Kalau kita mencampur darah dengan penanda yang nggak cocok, sistem imun tubuh kita bakal nyerang, dan ini bisa fatal akibatnya. Inilah kenapa penting banget buat tahu golongan darah Anda, apakah A, B, AB, atau O, plus faktor rhesus atau RH-nya. Faktor RH ini adalah protein lain di sel darah merah. Keberadaan protein ini bikin golongan darah Anda jadi positif, dan kalau nggak ada, ya jadinya negatif. Nah, sekarang kita bahas satu hal yang populer banget di beberapa budaya nih. Bener nggak sih kalau orang golongan darah A itu katanya pemalu, atau yang O itu pemimpin sejati? Emang ada ya hubungannya antara darah sama kepribadian? Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Di satu sisi, ada kepercayaan populer yang, ya, asalnya dari cerita-cerita dan budaya. Di sisi lain, ada fakta ilmiah. Sampai sekarang, belum ada satupun bukti ilmiah yang bisa dipercaya yang nyambungin golongan darah sama sifat-sifat kepribadian. Karakter kita itu jauh lebih rumit, dibentuk sama lingkungan, pengalaman, dan pendidikan kita. Oke, kita udah tahu darah itu apa. Tapi asalnya dari mana sih? Dan gimana caranya kita bisa berbagi cairan kehidupan ini buat nyelamatin nyawa orang lain? Yuk, kita cari tahu. Ternyata pabrik darah di tubuh kita itu lokasinya tersembunyi, di tempat yang nggak kita sangka-sangka, di dalam tulang kita, tepatnya di sumsum tulang. Area spons di dalam tulang-tulang besar kayak paha dan pinggul inilah pusat produksi super sibuk yang nggak pernah berhenti. Ini dia sumber tersembunyi dari sungai kehidupan yang mengalir dalam diri kita. Dan kalau saya bilang sibuk, itu beneran sibuk banget. Coba deh bayangin skalanya. Tubuh kita itu memproduksi lebih dari 2 juta sel darah baru setiap detiknya. Itu artinya, selama beberapa detik Anda dengerin ini, jutaan sel baru udah lahir di dalam tubuh Anda. Ini tuh keajaiban biologi yang terjadi terus-menerus di dalam diri kita. Nah, ini pertanyaan yang wajar banget sih. Kalau tubuh kita butuh banget darah, emangnya aman ya buat didonorin? Apa yang terjadi setelah kita donor satu kantong darah? Tenang aja. Kabar baiknya adalah tubuh kita itu jago banget buat pulih. Begitu Anda donor darah, pabrik di sumsum tulang langsung tancap gas. Cairan darahnya pulih dalam beberapa jam dan sel-sel darah merahnya balik normal dalam beberapa minggu. Jadi buat orang yang sehat, donor darah itu aman banget. Oke, bahasan terakhir, kita jawab pertanyaan yang paling dasar. Kita semua tahu darah itu warnanya merah. Tapi kenapa ya? Apa sih yang bikin warnanya jadi kayak gitu? Jawabannya ada di satu kata, hemoglobin. Ini adalah protein khusus di dalam sel darah merah kita. Anggap aja hemoglobin ini kayak taksi buat oksigen. Dia mengandung zat besi yang tugasnya menjemput oksigen di paru-paru terus dianterin ke seluruh tubuh.
Nah, interaksi antara zat besi sama oksigen inilah yang bikin warnanya jadi merah. Di sini kelihatan jelas banget. Waktu darah penuh oksigen, misalnya pas baru keluar dari paru-paru, warnanya merah terang. Nah, setelah oksigennya diantarin ke sel-sel, darah yang balik lagi ke paru-paru warnanya jadi merah gelap. Jadi, yuk kita luruskan mitos ini sekali dan untuk selamanya. Darah kita itu nggak pernah biru. Pembuluh darah di pergelangan tangan kita mungkin kelihatannya biru, tapi itu cuma ilusi optik aja, karena cara cahaya berinteraksi dengan kulit kita. Dari dalamnya, selalu merah. Oke, jadi buat rangkuman singkat, ini dia poin-poin pentingnya. 1. Darah itu sekitar 7-8% dari berat badan kita. 2. Golongan darah itu penting banget buat keamanan transfusi. 3. Kepribadian kita nggak ada hubungannya sama golongan darah. 4. Tubuh kita itu pabrik sel darah yang super produktif. Dan 5. Warna merahnya itu dari hemoglobin. Jadi, kita udah lihat ya gimana darah itu jadi semacam sungai yang nyambungin setiap sel dan organ di dalam tubuh kita. Ini jadi bikin saya mikir, kalau darah adalah penghubung internal kita, kira-kira apa ya yang jadi penghubung eksternal yang menyatukan kita semua sebagai manusia? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.